Nah dia kalau datang tuh buka pintu kelas gitu kan, langsung masuk ngambil sapu injuk tuh buat kelas. Dia ambil, dia bikin lagu. Ceng. Biasanya lagu apa yang dibawain? Begadang, jangan begadang. Nah itu dia. Karena dia begadang, dia jadi lagu begadang. Naik ke atas meja sambil megang sapu itu seolah gitar. Nah itu. ambil belakangnya. Ila billahi al-aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ngomong nanti aing bingung. Alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ulumi wal a'mal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajirin wa syafi'il muzdibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin
Ustadz beneran. Awas, saya ceramahnya beraninya di YouTube sebetulnya. Di sini saya nggak berani. Tempat belajarnya saya di sini berapa tahun yang lalu. Jadi saya datang ke sini tuh sebetulnya nggak berani ngomong. Karena pinternya murid karena gurunya. Benar. Suksesnya kita karena guru kita. Hebatnya kita karena orang-orang tua kita, karena bapak ibu guru kita. Jadi sebetulnya kalau orang hebat dulu di luar datang ke sini nggak ada apa-apanya. Sebab murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Anak dari ibu bapaknya, anak dari orang tuanya, orang tua dari orang tuanya, orang-orang tuanya dari orang-orang tuanya. Jadi saya datang ke sini mohon ikhlas ini. Cuman pengen minta maaf aja kalau selama saya jadi siswa bangor. Karena saya terkenal di sini itu siswa, sebagai siswa bukan yang rajin tapi yang jarang masuk sekolah. Karena jauh, saya di Cisata sekolahnya kemarin. Kenapa nggak sekolah? Buka ongkos saya, benar. Berangkat sekolah juga bareng sama mobil bak yang bawa buah. Mohon maaf saya belum berani bahasa Sunda yang beneran, yang halus-halus, karena memang saya belajar bahasa Sundanya cuma di Balai Rombeng doang. Di rumah saya, ya emak saya bukan asli Sunda. Kalau kakek dicaringin benar, kalau emak saya orang Betawi. Tapi alhamdulillah ada barokah dari guru-guru kita. Saya mau minta maaf sebab umumnya kita mohon ikhlas guru-guru saya. Wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Haji Syuhri, mohon ikhlas guru. Beliau akrab dengan saya dulu sebagai sahabat, sebagai teman. Makanya saya datang ke sini kayak gimana gitu. Dan saya nggak berani nyebutin satu-satu. Ini ada dari Kemendak kita juga, mohon ikhlas abangku, saudaraku. Juga Pak Camat, mohon ikhlas saudaraku. Izin Komandan. Kapolsek itu junior saya. Karena sebelum Akpol dulu itu sekolahnya di Akri. Berarti saya seniornya, karena AKRI itu singkatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan juga Bapak Dewan dan calon Dewan, mohon ikhlas. Cuman saya pesan buat teman-teman Dewan, ada bahasa kiai yang indah. Al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimamannya itu di luar sholat. Cakep kalau imam sudah Allahu Akbar, ya imam ruku, makmum juga ruku, imam sujud, makmum sujud. Itu cakepnya. Kalau seandainya jadi pemimpin dijadikan gayanya praktek keimaman di dalam sholat, cakep. Al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Mudah-mudahan abang-abang saya, dewan-dewan kita yang besok udah tahun-tahun politik agak ngeri, agak sensitif. Saya juga nggak tahu harus memilih siapa, karena para calon juga nggak pernah memilih saya. Saya, saudara saya, teteh saya, dan teman-teman alumni Adwarul Hidayah. Spesial buat Bunda Janah, beliau sahabat saya, kawan saya gitu. Ada lagi teman saya Homsah, ada lagi tadi Isan atau Homsah ada. Itu teman-teman saya bercanda dulu, Bu. Saya sekolah nggak pernah keren, nggak pernah dekil, baju saya itu juga, celana saya juga itu juga. Bukan berarti saya nggak punya celana, emang nggak mampu. Tapi mohon maaf, saya nggak ada turunan miskin. Dari ibu bapak kakek nenek saya nggak ada turunan miskin. Bukan ujub, bukan takabur. Jadi keluarga nggak ada yang miskin, fakir. Kalau miskin susah, ini fakir, belangsak pisan. Jadi mohon ikhlas guru-guru saya, orang tua saya, dan juga teman-teman saya. Terima kasih udah mengundang saya ke sini. Saya ngerasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya bisa jadi orang karena keluarnya dari sini. Makanya saya dipanggil Ustadz di Jakarta sekarang. Keren kan, keren kan? Iya, iya. Saya main para pencari Tuhan, makanya saya dipanggil Ustadz. Masih ingat para pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama istrinya.
Itu aku. Saya nggak mau mempromosikan diri saya karena tahu semua. Saya salah satu keluaran Yahida yang masuk ke dunia selebriti. Dan tidak ada sekolah yang pengen meluluskan santrinya untuk menjadi seorang artis. Tidak ada pondok pesantren yang meluluskan santrinya untuk menjadi seorang selebriti. Makanya saya minta ikhlas, mohon ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Memang hidup bukan pilihan. Saya tahu banget Menes ini hebat. Ada 3 orang yang keluar dari Menes. Rajin ngaji jadi kiai, rajin ngewirid jadi jawara, rajin ngejampe jadi dukun. Saya 3-tiganya nggak ada. Ngaji males, ngejawara nggak ada nyalinya, ngedukun takut nggak manjur, akhirnya kegantung jadi pelawak bar. Ya bun, ascia siapa misin kena aing bar. Balik yuk, balik maling salah ulah beda tuh era tuh. Si Nenen mana si Nenen? Nenen dulu lincah eta si Nenen. Enak bener kayaknya istirahat. Gua dong lagi nikmatin tempat istirahat pemberian sahab buat gua. Bunda Jana, makmanya Kiai Kabupaten Pandeglang. Banten kali dia mah. Banten berarti Pak. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok kenal dia semua. Banyak Kiai berarti di sini ya tempat istirahatnya Kiai mana nih? Gua pikir sales, ternyata dia ngetop Mas Ul. Coba kita kenalin yuk Bunda Nurjana. Gua mau nyobain ini dulu nih. Namanya lempis. Apa namanya? Lempis, sambalnya sambal oncom. Sambal oncom itu bukan lontong Pak. Oke, dan ada sahabat gue juga nih, Pak Haji Yani. Nah, ini temen gue sekolah dulu, ini juga temen juga dulu, ya kan? Temen juga, sahabat juga, sekarang udah kayak saudara. Jadi sampai kita nyiapin badan doang ke Banten, disiapin lempis, sambal oncom. Kalau kata orang Sunda bilang pais kejo. Oh, pais kejo. Oh, pais kejo. Pais kejo. Pais kejo. Kejo itu beras. Kejo itu beras. Nasi. Jadi bahasa Pandeglangnya nasi kejo. Kejo. Saya makan kejo. Gitu. Kejo tuh bajunya Bang Haji tuh kejo. Kejo. Oh, Yang pasti baju Bunda kejo. Gua kalau nyampe di Banten kangen sama bahasa Banten, ya kan? Gua dulu kalau ngomong sama dia tuh bahasa Bantennya enak banget. Kalau yang khasnya gimana tuh Bang Haji? Khasnya Banten. Iya, kayak gitu. Dia pemanu baik gitu. Agak ngegas kayaknya bahasanya. Iya. Ngegas begitu ya? Dia tangguhan ku aing. Oh, baik. Gilain. Dahar tuh. Hegera baik. Emang itu ciri khas bahasa saya. Ciri khas bahasa saya Pandeglang Banten. Jadi tidak berubah dari dulu, dari zaman kita sekolah. Banten ya? Iya, kemana Beijing dia? Nah, itu yang pasti gitu. Kemana Beijing dia? Beijing tuh namanya? Lain anjing tapi Jing gitu ya? Gitu. Ya, sorry bukan gak sopan. Emang terlalu letih kita dari malam Bogor terus ke daerah Menes, Pandeglang terus ke Carita, jadi agak-agak apa ya, selonjoran gitu kayak ibu-ibu habis melahirkan. Ngedepeng ya, apa saksinya ngedepeng tuh kata Jian itu, ngedepeng. Kalau apa nangkarak apa bahasa Sunda apa kalau begini? Nangkarak ya. Oh kieu nya. Ngedepeng. Dado hepeng. Ada duit bahasa Batak Bang. Gua dulu, ini sejarahnya gua buka ya. Gua dulu tuh sekolah SMA. Kalau di sini tuh zaman Alia. Alia tuh gua sama Bunda tuh satu sekolah. Satu kelas dan gue belajar banyak dari Bunda, bagaimana seorang wanita yang nggak mau disentuh tuh Bunda, tapi kocak berdekat ngobrol apa, tapi kalau kita mulai nyolek kita apa sih, kenal sih dia kos gue baik dilaing cabakan baik gitu. Jadi ternyata
wanita yang kelihatannya jinak, tapi belum tentu gampang untuk disentuh. Jadi jinak-jinak merpati. Ah, Burung kali. dia bukan merpati sih kayaknya. Murai. Murai. Yang mahalan dikit. Mahalan dikit ya. Iya benar. Murainya murai batu. Iya. Dan ternyata sekian puluh tahun nggak ketemu ya Bun. Iya. Sekian puluh tahun Bunda masing-masing punya kesibukan. Termasuk Kang Yani juga sibuk sebagai pengusaha. Dia punya kios, dagang apa ini? Sepatu. Berbagai macam ini peralatan sekolah. Ada sepatu, ada kaos kaki. Nah karena gua nggak bisa dagang. Gua ketemu Parto, lama gua nggak ketemu Bunda. Tapi setiap gua masuk ke Banten, pasti yang ada di otak gua Bunda gitu. Di jalanan juga Bunda. Cuman karena dia orang sibuk, dia tuh orangnya kalau udah dengar, teman mau datang, udah paling repot deh. Dan teman masih selonjoran, dia udah capek, caki gitu. Ada aja gitu yang dia kerjain. Jadi penyambutan dan penghormatan buat seorang sahabat, buat dia kayak sebuah kewajiban, karena dia akan buat sebuah pahala. Sehingga siapapun yang bertemu sama Bunda tuh nggak ada yang disia-siain. Ya. Dan jangan hanya di bawah, di panggung pun, nih, waduh, Bunda ini jago selawatnya. Suaranya, mengguncangkan dunia. Pak Haji itu kalau dulu nih waktu masa sekolah, apa yang berkesan dari beliau yang sampai sekarang nggak bisa lupa? Apakah dijailin, apakah di apa gitu yang bikin Bunda tuh rasanya pengen gitak kayak dulu apa gimana gitu? Banyak. Apa gitu? Banyak. Misalnya? Tapi ada yang berkesan gitu kan. Satu, dia emang jarang masuk sekolah. Jarang masuk sekolah. Jarang masuk, tapi dia pintar. Pintarnya di mana Bunda? Pintarnya di kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan, misalkan pelajaran, nah, dia harus bisa. Tapi bawa bukunya cuma satu, diselipin di kantong belakang. Iya, nah, itu. Oh, jadi kayak tukang kredit harian. Nah itu dia. Nah, jadi Itu dari sekolahnya dulu. jadi seminggu sekali itu kan kita dulu liburnya hari Jumat. Nah, masuk hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalau bilang hari pasarnya di Menes. Nah, dia itu kadang-kadang ikut mobil losbak. Oh, ngompreng. Numpang dia. Kemana? Ke sekolahan? Ke sekolahan dari pondok pesantren. Oh, dari pondok, dia kan nggak punya kos, numpang. Ngompreng Gitu mobil ya? losbak tuh. Pantesan saya lihat kemarin bawahnya pengen nyetok bak kayak kalau di jalan. Iya. Biasa dulu kan Iya, biasa dulu ya. Nambah-nambahin aja. Cuman ada yang masih ada juga gitu. Nah dia kalau datang tuh buka pintu kelas gitu kan, langsung masuk ngambil sapu injuk tuh buat kelas. Dia ambil, dia bikin lagu. Ceng. Biasanya lagu apa yang dibawain? Begadang, jangan begadang. Nah itu dia. Karena dia begadang, dia jadi lagi begadang udah itu. naik ke atas meja sambil megang sapu itu seolah gitar. Nah itu. Makanya begitu tahu sahabatku ini yang luar biasa, jadi apa ya? Yang namanya sudah membuming. Nah, udah legend sekarang legend. Muncullah dulu adanya di TPRI. Oh, di TPRI awal. Berarti teman-teman sekolahnya kaget tuh. Wah, kaget kan begitu muncul. Wah, ini temen gua nih kan gitu. Begitu dia laganya tuh kayak ngeyel, kata gue belum langsung bilang, "Pantes lu dulu di sekolahnya kayak gitu." Bibitnya memang udah begitu. Udah begitu. Kocok. Rambutnya ada poninya ke depan. Culun banget. Itu kan dulu. Oh, dulu. Ya kan kalau kita kembali Tadi itu kan yang berkesan kan? Ya, kembali ke masa lalu. Tapi kan kita lihatnya sekarang dong. Iya. Bunda jadi orang terkenal. Amin. Ya kan di kalangan pejabat siapa yang nggak kenal? Iya. Ya kan. Gue juga lumayan jadi orang dikenal walaupun maling spion dulunya. Masalah. Salah. Cerita yang berkesan dengan Ustadz Akhi dulu sekolah itu, yaitu bahwa dia suka lagu dangdut Iya. dan suka ngeyel, Iya. suka ngerjain orang. Iya. Ada kalau laki-laki pakai kain sarung, kain sarungnya dia puter-puter, dilempar kan seolah tuh masuk perempuan. Itulah kerjaan Ustadz Akhi. Nah, gitu. Berarti emang zaman-zamannya usil tuh emang dari sampai Usil. sampai sekarang usil. Kadang-kadang kita tuh lagi mau duduk di bangku ditarik bangku kita. Nah, Usil. itu Ustadz Akhi ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu siapa Ustadz Akhi. Dia orang baik. Tapi subhanallah ya, mungkin Allah maha segalanya. Dengan sekarang diangkat derajatnya, ya, dengan kelakuannya juga, ya, karena ngeyelnya itu tidak serius, gitu. Jadi mungkin
itulah yang berkesan banget. Jadi yang berkesan itu brother. Dalam hidup itu pasti ada perjalanan hidup namanya, dan dalam perjalanan itu pasti ada perjuangan untuk hidup. Nah, di mana masa lalu kita laluin kan, benar-benar berasa. Makanya hal-hal yang berkesan itu ingat kita sampai sekarang. Kenapa Bunda ceritanya dengan pasehnya, dengan lancarnya? Berarti berkesan dong. Iya nggak? Artinya jadilah orang itu dengan orang lain terus memberikan kesan. Ya, sekalipun itu pahit. Tapi yang pahit, iya dong. Yang pahit juga belum tentu selamanya pahit dong. Akan jadi cerita. Iya iyalah. Pada hasil akhirnya hidup semua akan tinggal kenangan. Baik, kita jauh, apalagi sangat jauh. Kita sudah ke Haribaan, zona jauh. Jadi udah bangga kita ngelihat seorang sahabat muncul di media TV. Pertama muncul, apalagi lagi jadi Dewan Juri Dai Cilik. Suatu kebanggaan sahabat-sahabat. Mengenai TV itu ya. Ya, jadi gitu. Iya. Jadi itu kami sebagai sahabat gitu ya. Banyak yang pun Ustadz Akri itu sekarang jadi Dewan Juri Dai. Sesuai dengan dari mana Ustadz Akri. Nah, jadi sesuai gitu. Backgroundnya tuh mana gitu. Jadi itu pokoknya saya is the best buat Ustadz Akri. Doa terbaik. Amin, amin. Selalu buat Bunda juga yang mudah-mudahan hari ini. Gua dong yang doain, kan gua temennya, lo kan baru. Saya kan udah temenan juga deh. Dia lanjut kirain sama Ustadz Akri untuk mendoakan beliau. Doa tuh kapan saja di mana saja boleh, ya kan gitu. Yang bagus itu ada di tempat-tempat ibadah, dan yang bagus itu saat-saat sedang selesai ibadah. Tapi ala kulli hal, kalau ibaratnya kita kumpul begini, apalagi sih setelah kita ngobrol ini ngobrol itu, pasti ujungnya harus jadi doa. Siap. Karena biar didoakan sama itu tuh, sama YouTuber sama viewer-viewer kita. Tulang sumsumnya dari sebuah obrolan endingnya adalah doa. Karena doa adalah sumsumnya ibadah. Kalau bicara tulang itu ada sumsumnya gitu. Intinya. Iya. Doa ruhul ibadah. Iya. Jadi kalau kita ketemu sama Bunda nih, kalau melihat begini, terus berasa begini komplit makanan, rasanya merdeka bener. Merdeka. Kita bisa menghilangkan rasa capek, letih, lelah, lesu, capek hati, capek pikiran, capek tenaga. Temu begini hari ini kayaknya kita nggak butuh sebuah kesopanan yang harus. Makanya saya ngobrol enak aja dari tadi mau angkat kaki nggak apa-apa. Karena saya juga di depan teman lama nggak mungkin selamanya saya permisi, jadi lucu kan. Jadi apa adanya aja. Apa adanya. Jadi diri sendiri. Apa ada? Nah tanya tuh Kang Haji Yani sekarang. Kang Haji Yani juga lama nggak ketemu Ani, dan sebelnya dia punya acara anak datang. Iya benar. Terus kemudian juga kalau acara di Banten dia berharap dikunjungi di Mampirin. Iya, ceritain. Iya memang sih semua orang kan punya masalah. Iya. Jadi kan kadang-kadang perjalanan hidup seorang sahabat itu bukan istilahnya kita makan enak di meja gitu kan ya. Iya. Seorang sahabat itu harus mengerti perasaan sahabatnya. Betul. Ajib senang. Iya. Jadi kata-kata Roma Irama, Asik. kalau seorang sahabat istilahnya pesta-pesta doang, ketika di penjara nggak ada rasa belas kasih dengan sahabat, itu namanya bukan sahabat, bukan seiman seagama. Banyak teman di meja. Nah, itu maksudnya. Itu arti sahabat berarti. Arti sahabat. Dan lagi sama Ustadz ya, kita bukan marah waktu itu ya. Memang semuanya punya kesibukan. Ya. Kesibukan waktu itu kan mau hajatan anak saya yang laki-laki. Pas itu aja. Jadi curhat, Bu. Tulis undangannya itu. Bija sampein, bija puas ya, Bu. Nggak jadi. Setelah kata saya gimana ini di masyarakat. Tapi pas lama-lama, oh iya, semuanya juga punya kesibukan, punya problem masing-masing. Jadi sadar sendiri gitu ya Allah. Makanya ketika Ustadz nikahin anaknya waktu itu kan ya, saya diundang. Oh berarti ya Allah, alhamdulillah, berarti Ustadz Akri masih nganggap saya seorang. Bukan nganggap masih ingat. Jangan sebelah mata. Iya. Kayak Jami Harjat tuh apa ngomongnya? Apa? Ya, kan, alhamdulillah kita ketemu lagi sekarang kan ya. Kata bahasa orang menesnya mah ya. Alhamdulillah kita bisa berteman sama orang-orang hidup. Maksudnya orang hidup itu orang bahagia yang sukses gitu. Dan beruntung kalau kita punya berteman bertiga berempat, ada satu yang bisa nolong. Ya, saya juga waktu itu memang kondisinya udah sulit, kita mau gimana ya.
Makanya kadang-kadang suka begini kita, akri itu nggak banyak sih. Kalau akri itu ada 2, 3, 4, 5 enak kali kita gantiin. Ya kan digantiin sama akri 2, akri Kayak ban 3. serep ya? Iya. Ternyata Allah ciptain manusia memang nggak sama. Iya. Sekalipun fisik disebut kembar, tapi dia punya hati dan perasaan kan belum tentu sama. Iya. Gitu. Beruntungnya gue ada bunda yang selalu belain gue. Artinya memberikan pengertian kepada orang-orang yang punya anggapan, Yofir kayaknya udah lupa sama kita, bunda gak gitu. Haji Afri kayaknya sekarang beda nih, nggak begitu bunda. Jadi ada bunda yang belain gue. Gue kalau masuk ke Banten gini aman. Dan perlu diketahui juga, walaupun dia wanita, dia jawara tau. Oh, jawaranya. Jawara. Belum aja ngeluarin silat. Pokoknya gue kalau dibaca selawat aja di panggung, menggenjangkan dunia. Jangan coba-coba. Ayo dong bun, jajal dong bun. Jajal dong selawatnya dong. Suaranya lagi begini. Ntar nungguin di panggung dah. Nungguin di panggung. Kapan-kapan gue mau duet sama bunda. Nah, benar. Ya, ada event-event tertentu di mana bunda sama gue kasih tahu bahwa gue pernah punya masa lalu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai siapapun dia, ya kan, tanda kutip lah ya. Artinya satu ketika Allah pertemukan lagi masih keadaan sehat. Amin. Bunda juga masih seger, masih semangat lah, dan lumayan banget dah kiprahnya itu, bukan lagi lumayan, luar biasa lah. Biasa. Di mana-mana, masya Allah dahsyat. Artinya kita punya kelebihan masing-masing. Kajian nih, bunda, saya, kita punya kelebihan masing-masing. Dimana sesibuk apapun kita masih punya hati, punya moral buat seorang sahabat. Ada persoalan kecil juga bukan menjadi sebuah kebencian yang terus-terusan gitu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau Allah berkehendak manusia nggak bisa ngelak. Iya. Buktinya tanpa konsep itu dipertemukan di sini. Iya, amin. Dan nggak ada sebuah rencana yang disetting untuk ketemu di Litpo, ya kan? Tidak Nggak ada schedule ya? Tidak ada schedule, tidak ada janji apapun, dan saya tidak ada konteks secepatnya dengan hari ini harus diliput, tidak ada. Tidak ada. Jadi ini kehendak Allah dengan adanya reuni akbar silaturahmi. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini sesuai dengan sabda Nabi dapat memperpanjang umur kita. Amin, amin. Walaupun kita setahun 2 tahun jarang ketemu, tidaklah kita ketemu. Wah. 1 hari 1 jam. Aduh, kayak Berharga ya. haren gitu kata orang Indonesia. Pas rindu. Haren teh nanti. Haren teh rindu, haren teh bangga. Bangga. Harun kacida. Banget tuh. Kalau bahasa Bogor ada kacidanya. Nah, kacida. Kacida. Itu. Jadi gitu doang. Kan kita jarak nggak bisa ditembus 1 jam 2 jam ya tuh. Nah, kalau pengen ketemuan ya, walaupun istilahnya masih satu lingkupnya se-Indonesia. Iya. Ya, Tapi kadang-kadang lagi sulit ya ketemu juga kan. Iya, nah kesempatan seperti ini kan nggak kita sia-siakan. Makanya, aduh, kata saya udah nggak apa-apa di toko mas saya tutup tokonya. Iya, yang penting kita ketemu sahabat kan begitu kan ya. Jarang-jarang soalnya. Mudah-mudahan pada intinya begini Bun. Iya, Nanti kita siap. kan gantian, bukan gantian maksudnya. Ada waktu, ada kesempatan kapan kita bisa main ke Pondok Pinang. Nah, udah pernah ke Pondok Pinang mah? Main ke tempat aneh. Yang belum pernah tuh bunda. Ke Parung. Belum pernah malah. Belum pernah. Karena bunda gak pernah dikasih alamat sama Ustaz Akri. Waduh. Di YouTube. Jadi akhirnya takut alamat palsu nanti bahaya. Oh, kayak Ayu Ting Ting jadinya. Iya. Jadi itulah Ustaz Akri gitu. Sedekat apapun dengan saya setiap acara ketemu, tapi dia nggak pernah ngasih alamat rumah. Waduh. Jadi alamat rumahnya dia alamat palsu. Lu tahu Ayu Ting Ting. Ayo saya Nah, itu ada menu apa tuh udah? ini Itu apa namanya? pisang Gogodoh caur. goreng. Ala-ala Pisang Carita. galek kalau di kita mau gogodoh. Gogodoh. Bibirnya biasa aja dong. Gogodoh. Karena nggak mungkin kalau ngomong saya gogodoh gitu. Gitu ya. Iya. Nah ini demi sahabatku, ini pisang galek masih. Aduh, satu penghormatan yang luar biasa sekali lagi. Lempisnya belum habis, sudah ada gogodoh. Itu anak buahnya juga tuh yang bikin gogodoh. Iya. Siapa namanya? Ebet. Ebet, Mang Ebet nih yang pegang Lipo ya? Iya, di sini. Nah, kalau teman-teman mau ke Lipo, tanya Mang Ebet. Ebet. Ebet itu udah apa dia, sampai karang berapa meter dia tahu. Dikasih ikan apa ya deket dia tahu. Tapi bukan Ebit GAD. Oh bukan ya? Iya.
Enggak, ini mah artis senior tuh. Ini mah ebet. Jadi dari semua angkatan alumni itu yang mungkin selalu dekat, ya selalu banyak silaturahmi walaupun jauh, jadi jauh di mata dekat di hati kita. Nah, gitu. Jadi tali silaturahmi itu Allah buktikan selalu semuanya ada dalam keberkahan, sehat. Jadi jangan hanya hari ini, kapanpun, dimanapun, selagi ketemu Bunda, insya Allah kita keberkahan dan bahagia yang ada. Amin. Hidup adalah perjuangan dan hidup adalah harus dinikmati, disyukuri apa adanya. Oke? Ya, amin. Benar tuh. Itu enaknya. Ada pencerahan kalau ketemu beliau tuh ada pencerahan. Dan Bunda di Pandeglang sebagai FSPP, yaitu Forum Silaturahmi Pondok Pesantren menaungi 967 pondok. Mudah-mudahan kiai semua di Pandeglang berkah. Amin. Dan kita juga dapat berkah dari kiai ya. Iya, tadi kan sudah didoakan sama kiai. Amin. Iya. Jadi nanti kalau pengen bisa ngaji, guru aja sama Bunda. Kan banyak kiai kayak Ustaz juga ya. Yang pasti doa terbaik buat sahabatku. Amin. Ya. Semoga pertama doa yang saya panjatkan dari hati, semoga Allah kabulkan panjang umur yang barokah. Amin. Sehat selalu, diberikan keberkahan rezeki, semakin sukses dan jaya. Angkat selalu derajatnya dan keluarga besarnya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Inilah kalau jadi emak kiai harus begitu. Siap. Gitu. Ini malah emak doang tau, bukan emak doang, bukan emaknya kiai. Kiai banyak dijampe ku emak. Wah. Hari-hari kita menikmati keberkahan. Datang ke tempat sahabat, ada Kang Haji Ali, ada Bunda Hajah Nur Jana. Dan harapan kita bukan hanya di dunia, di akhirat nanti kita bisa kumpul di surganya Allah. Amin. Kabul. Wah, cakep bener dah. Kalau bisa, boleh nggak Bun saya datang ke sini seminggu 3 kali? boleh. Dengan senang hati. Udah. Ya, siap. Kata-kata dong buat hari ini. Hari ini kata-kata yang tidak bisa saya ungkapkan dari hati yang begitu bahagia. Asik. Ketemu dengan sahabat, karena hidup itu adalah indah dan harus dinikmati. Judulnya silaturahmi. Satu, pahala dari Allah, panjang umur, berkah rezeki. Amin.